Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu kembali pada kuliah daring hari ini, dan juga kepada seluruh mahasiswa agar tetap menjaga kesehatan masing-masing, karena pada saat ini tingkat penyebaran corona semakin meningkat, semakin parah. Ini tiap hari tetangga, keluarga itu ada yang meninggal. Mudah-mudahan kita semua dapat lindungan dari Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya. Yang selanjutnya, materi kuliah hari ini kita akan membahas materi, kalau di buku itu manajemen aktiva dan manajemen pasiva. Karena saya di industri perbankan ini namanya ALMA, Asset Liabilities Management. Jadi dari dua materi ini, manajemen aktiva dan manajemen pasiva, saya gabung menjadi satu, namanya manajemen aktiva pasiva atau ALMA, Asset Liabilities Management. Apa yang harus dibahas dari ALMA ini? Yang paling utama adalah kita memahami dulu neraca bank. Neraca bank dari dua belah sisi. Sisi aktiva itu lending, sisi pasiva itu funding. Di funding itu terdapat dana pihak ke-1, pihak kedua, pihak ketiga, sebagaimana yang telah dibahas minggu kemarin. Barangkali masih ingat. Di sisi aktivanya terdiri dari aktiva produktif dan aktiva non-produktif. Nah, ini akan timbul suatu permasalahan antara aktiva dan pasiva ini, akan kita urai satu-satu. Yang pertama di sini akan timbul cost of fund. Apa itu cost of fund? Kita akan urai nanti selanjutnya. Yang kedua adanya interest income. Yang ketiga adanya net interest margin. Yang keempat adanya fund management. Yang kelima adanya liabilities management. Yang keenam adalah funding management. Yang ketujuh adalah penetapan lending rate atau suku bunga. Ini akan dibahas secara tersendiri. Mudah-mudahan bisa setelah UAS, karena nanti mungkin dipakai bahan ujian, atau mungkin untuk UTS ini, untuk ujian UTS. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita akan bahas suku bunga atau bis lending rate. Nah, inilah gambaran yang ada di materi hari ini yang kita akan bahas tuntas. Mari kita lihat. Yang pertama kita harus melihat dari dua sisi neraca. Neraca sisi pasiva dulu, karena sumber pendapatan atau sumber dana. Sumber dana ini merupakan sumber dana dari beberapa pihak. Pihak ke-1, pihak kedua, dan pihak ketiga sebagaimana kemarin sudah disampaikan. Biasanya urut-urutannya dari mulai di sisi aktiva itu ada merupakan kewajiban dan equity. Jadi kewajiban dan modal. Kewajiban dulu di sini. Kewajibannya untuk apa? Kewajiban simpanan. Simpanan dari mana? Dari dana pihak ketiga. Terdiri dari apa? Untuk yang tradisional itu terdiri dari giro, tabungan, dan deposito berjangka. Sedangkan ada penghimpunan dana yang lebih modern, yaitu ada interbank call money, ada DOC, ada sertifikat deposito, dan ada travel check. Nanti kita akan urai secara detail, saudara bisa lihat di bukunya, di e-book. Yang kedua, sumber dana pihak kedua. Sumber dana pihak kedua ini biasanya pinjaman dari bank lain yang lebih besar, yaitu merupakan pinjaman antar bank, bisa medium to note, bisa obligasi atau surat berharga pasar uang. Sedangkan yang ketiga merupakan dana pihak ke-1, itu dari pemilik. Adalah modal di setor, ada cadangan, ada laba tahan, ada dividen. Ini merupakan patokan untuk mengukur capital adequacy ratio, di mana ketentuan KAR sampai saat ini adalah 8%. Misalnya contoh, bank ini memiliki total asetnya
100 triliun atau 100 miliar. Jadi modalnya harus minimal 8 miliar. 92 miliarnya adalah modal dari pihak kedua dan modal dari pihak ketiga. Artinya merupakan kewajiban yang berupa simpanan. Itu yang dari sisi pasipa. Dari sisi aktivanya. Dari sisi aktiva itu merupakan lending. Lending ini adalah penyaluran dana. Ini sumber penghasil. Sumber pemberi pendapatan kepada bank. Di mana ada aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Atau aktiva lancar dan aktiva tidak produktif. Aktiva produktif di sini adalah semua barang atau semua investasi yang memberikan hasil. Contohnya misalnya, kas di sini kan tidak memberikan hasil, cuman mensupport untuk memberikan hasil. Ada penempatan pada Bank Indonesia baik dalam bentuk giro maupun SBI juga memberikan hasil. Ada penempatan di bank lain dalam bentuk tabungan, giro atau deposito juga memberikan hasil. Terus ada penyertaan, ada kredit yang diberikan. Nah ini perusahaan ini akan memperoleh hasil pada saat menempatkan dananya pada aktiva produktif. Atau bank ini akan memperoleh penghasilan manakala ada penempatan dalam aktiva produktif. Sedangkan aktiva tidak produktif adalah aktiva yang tidak memberikan hasil. Dan muncul adanya beban. Contoh misalnya, ada untuk membeli tanah. Tanah ini kan tidak harus dihapuskan karena nilainya tidak akan hilang. Gedung itu harus dihapuskan. Ada penyusutan, peralatan kantor atau inventaris, kendaraan, termasuk sistem. Sekarang kan lagi ngetren adanya sistem. Di tiap-tiap perbankan itu memiliki sistem masing-masing. Nah, kewajiban dari pembuatan aktiva di sini, dari aktiva produktif maupun aktiva tidak produktif, ada kewajiban membuat cadangan biaya penyusutan atau ada namanya nanti PPAP. Penyisihan penghapusan aktiva produktif. PPAP di sini untuk aktiva produktif adalah penghapusan debitur atau nanti disebut di sana kalau di dalam net materi itu namanya penghapusan debitur dibius. Tapi dalam konsep atau dalam praktek perbankan adalah penghapusan debitur. Sedangkan biaya penyusutan untuk aktiva non produktif itu terdiri dari depresiasi atau penyusutan. Seperti tadi, tanah tidak harus disusutkan. Yang disusutkan itu gedung, peralatan, dan inventaris kendaraan. Itu harus disusutkan, namanya depresiasi. Sedangkan untuk sistem, itu harus diamortisasi. Nah, inilah gambaran yang ada di dalam neraca suatu bank, di mana ada dua sisi yang saling berbeda. Sehingga di dalam aktiva dan pasiva ini ada risiko, namanya RSA versus RSL atau Risk Sensitivity Asset versus Risk Sensitivity Liabilities. Apa yang menjadi risiko di sini? Yang pertama adalah selisih bunga. Coba bayangkan, kalau saudara nyimpen di bank, tabungan atau deposito paling tinggi hanya 6%. Coba kalau saudara pinjam di bank, bunganya paling murah itu 18% per tahun. Selisihnya 6 dengan 18 sudah 12. Apalagi ada di BPR sampai 27%, sampai 24% untuk pinjaman. Nah, ini yang paling utama di sini dari risk sensitivity asset dan risk sensitivity liabilities itu adalah selisih bunga atau currency, nilai tukar. Yang kedua, jangka waktu. Kalau saudara nabung, itu waktunya kan tidak ada batasan. Tapi kalau deposito ada kontrak paling lama 1 tahun. Tapi kalau saudara pinjam ke bank, ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun, ada 10 tahun, dan seterusnya. Itu merupakan juga risiko. Risiko lainnya, risiko kredit. Mungkin kreditnya macet. Risiko liquidity, tidak tersedianya keuangan. Risiko currency, nilai tukar. Kemarin rame-rame harga dolar ya sampai 14.000 sekian. Nah, ini nilai tukar. Yang kedua, yang selanjutnya risiko operation. Dari operasional mungkin pegawainya tidak baik, tidak care, nakal sehingga terjadi fraud. Dari sisi pasipa, mungkin ada moral hazard di sini. Dari reputasi pegawai bank atau banknya sendiri, atau juga dari harga sahamnya. Nah, ini hal-hal ini yang menyebabkan
harus dilakukan manajemen aktiva dan pasiva ini karena hal ini sangat penting berkaitan dengan pengelolaan suatu bank. Nah, tadi yang disampaikan, untuk memperoleh dana ini kita perlu COF atau cost of fund, artinya biaya dana. Kita akan urai nanti di pertemuan berikut. Juga ada interest income. Ada net interest income itu selisih dari aktiva produktif dikurangi aktiva dikurangi pasiva. Bagaimana menghasilkan, bagaimana biayanya. Ada fund management, ada liabilities management, lending rate kita bahas tersendiri, udah tadi sampaikan. Sehingga di sini apa yang penting di dalam ALMA? Yang pertama, bunga berfluktuasi sehingga harus dimonitor setiap saat. Karena berfluktuasi maka harus dimonitor atau selalu di-manage setiap saat. Dua, biaya operasional selalu meningkat, baik gaji maupun operasional lainnya. Gaji semakin banyak pegawai akan bertambah, atau semakin meningkat harus memberikan bonus dan lain sebagainya. Ketiga, perubahan struktur daripada sumber dana. Mungkin yang tadinya di tabungan naik ke deposito, atau dari deposito pindah ke giro, dan seterusnya. Ini dia juga harus dimonitor dan harus di-manage. Apa hambatan daripada ALMA? Yang pertama adalah adanya ketidakpastian, baik arus dana maupun kondisi ekonomi moneter dan interbank sendiri. Internal bank sendiri juga ini pengaruh daripada para pegawainya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian manakala saudara bekerja di industri perbankan. Di sisi aktiva, yang harus di manajemen itu dari mulai human relation, daripada pemegang saham, undang-undang dan peraturan, ada moral hazard dan persaingan usaha. Sedangkan di sisi pasifanya, pemanfaatan dana, harus cadangan primernya untuk apa? Untuk kas misalnya, untuk penempatan pada bank lain, cadangan sekunder, misalnya membeli SBI, surat berharga pasar uang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, untuk kredit yang diberikan. Yang keempat, untuk investasi, baik investasi aktiva produktif maupun investasi pada aktiva non-produktif. Sehingga dibutuhkan adanya suatu komite. Nah, komite ini namanya komite ALKO. Tugasnya apa? Untuk menghitung suku bunga, mengatur likuiditas, mengatur hal-hal yang tadi disampaikan, inilah dibentuk komite ALKO. Jadi tugas komite ALKO kita akan urai satu persatu. Oke. Penghimpunan dana masyarakat memerlukan biaya dana, disebut cost of fund. Sementara penyaluran dana memperoleh imbal jasa atau interest income. Yang kedua, selisih biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dana dengan bunga yang diperoleh dari pinjaman yang diberikan disebut net interest margin. Jadi tadi yang disampaikan pertama, inilah penjelasan-penjelasannya. Jika bank menyalurkan seluruh dana yang dihimpun, maka akan menguntungkan. Namun risikonya apabila sewaktu-waktu pemilik dana menarik dananya dan tidak dapat dibayar, maka mengganggu likuiditas. Sebaliknya, apabila bank tidak menyalurkan dana, akan kehilangan kesempatan atau opportunity loss, memperoleh keuntungan. Jika bank menyalurkan dana dalam jangka panjang, sedangkan penghimpunan dana dalam jangka pendek, maka akan berisiko apabila dana jatuh tempo tidak diperpanjang. Sebaliknya, apabila bank menyalurkan dananya dalam jangka pendek, sedangkan menghimpun dana dalam jangka panjang, maka akan kehilangan kesempatan mendapat keuntungan atau opportunity profit. Nah, ini yang harus saudara perhatikan nanti, karena pada saat ujian biasa saya suka mencoba pemikiran-pemikiran mahasiswa. Maka nanti perhatikan betul bagaimana bentuk daripada neraca bank. Jika bank menyalurkan dana maupun penghimpunan dana dalam mata uang asing, baik karena keinginan bank atau keinginan nasabah, akan berisiko apabila kurs mata uang asing berubah. Nah, ini ada 3 poin tadi. Pengelolaan dana atau funding management meliputi pemantauan dan pengarahan struktur dana, sehingga dapat memenuhi sumber pembiayaan dan pengembangan portofolio di sisi aktiva. Menjaga agar penetapan lending rate, nah lending rate ini nanti kaitan dengan bunga pinjaman ya, bunga kredit,
tidak menjadi lebih tinggi dari rata-rata bank pesaing. Artinya, kita harus minimal sama dengan bank-bank pesaing. Karena kalau kita lebih besar untuk bunga kredit, ya tidak laku. Kalau terlalu rendah, ya kita mungkin rugi, ya. Itu juga harus dihitung. Nanti akan ada perhitungan untuk pertemuan berikut, namanya base lending rate. Funding management adalah dana yang bersifat non-tradisional, seperti interbank call money, deposito on call, certificate of deposit, medium term notes atau MTN, penerbitan promise, surat berharga pasar uang. Nah, ini kemarin sudah dibahas secara tuntas sumber pendanaan daripada bank. Pasar modal yang bersifat jangka menengah, jangka panjang, baik untuk bank maupun lembaga keuangan non-bank, untuk obligasi. Manajemen aktiva pasiva atau ALMA. Kita akan jelaskan penjelasannya. Yang menjadi topiknya di dalam ALMA itu, yang pertama adalah jenis dan ukuran bank. Yang kedua, filosofi. Yang ketiga, lokasi operasional. Yang keempat, SDM. Nah, di sini kita akan bahas jenis dan ukuran bank. Kalau saudara sudah dipahami kemarin bahwa di dalam Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa hanya ada dua bank. Bank umum dan bank BPR. Itu artinya dari jenisnya sudah bisa dipisahkan. Ukurannya besar dan kecilnya kita lihat dari asetnya. Asetnya berapa triliun ada ukurannya. Lokasinya apa di kota atau di daerah atau internasional. SDM-nya, latar belakang pendidikan SDM jumlahnya berapa dan seterusnya. Proses manajemen aktiva pasiva atau MAP dilakukan oleh suatu komite, Asset Liability Committee atau ALCO, tadi sudah disampaikan, dengan tujuan menstruktur portofolio aktiva dan pasiva bank secara konsisten dalam rangka memaksimalkan keuntungan. Hambatan dalam ALMA tadi sudah disampaikan. Satu, ketidakpastian arus dana simpanan dan pengembalian kredit. Kita juga kan nggak yakin orang nyimpen bisa kapan, ngambil saja bisa, kecuali deposito sesuai jadwal. Orang ngambil kredit, ngambil pinjaman, kita juga kan nggak yakin dia akan bayar sesuai dengan jadwal. Mungkin saja ada nunggak atau macet dan lain sebagainya. Ini ketidakpastian atau uncertainty. Kondisi ekonomi lokal, nasional atau internasional. Kita lihat pada saat ini kondisi pandemi, tingkat ekonomi kita sangat lemah ya. Pertumbuhan juga minus. Apalagi kita para pelaku usaha mungkin merasakan sendiri. Yang ketiga, kebijakan moneter yang memengaruhi jumlah uang beredar dan suku bunga. Kemarin sudah dibahas pertama kali apa itu JOB dari mulai M0, M1, M2 dan M3. Harus ingat saudara, nanti ada di UTS. Penggunaan kredit lain oleh nasabah. Ini fasilitas kredit dari perbankan. Harus digunakan secara efisien dan efektif. Yang kelima adalah masalah internal bank. Itu biasanya dari orang-orang dalam perbankan, baik dari direksi, komisaris maupun para pegawai di bawahnya. Pentingnya MAP atau ALMA. Satu, tingkat bunga yang sangat mudah berubah, tadi sudah disampaikan. Kedua, meningkatnya biaya operasional. Ketiga, terjadinya perubahan struktur sumber dana. Struktur sumber dana itu artinya perubahan ya. Misalnya dari deposito pindah ke giro atau sebaliknya. Dari giro ke tabungan atau sebaliknya. Ini strukturnya. Asset Liabilities Management atau ALMA. Di sini merupakan proses pengendalian aktiva dan pasiva secara terpadu yang saling berhubungan dalam usaha mencapai keuntungan. Keuntungan bank sekaligus merupakan kebijakan strategis jangka pendek dalam pencapaian rencana tahunan. Jadi di sini asset liabilities ini merupakan wadah ya, proses pengendalian di sini. Jadi artinya di sini dari mulai manajemen itu kan ada POAK ya. Di sini sudah masuk ke awal sampai akhir.
ALMA merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan, meliputi pengumpulan analisa laporan dan menetapkan strategi terhadap aset dan liabilities guna mengeliminasi risiko, likuiditas, pasar, dan operasional dalam menunjang pencapaian keuntungan bank. Jadi di sini kembali saya sampaikan bahwa prosesnya dari mulai perencanaan sampai pengendalian. Tujuannya untuk apa? Untuk mengeliminasi risiko atau meminimalisir risiko. Jangan sampai dibiarkan. Karena risiko itu pasti ada. Cuman kita harus bisa bagaimana meminimalisirnya. Baik dari risiko likuiditas. Risiko likuiditas itu adalah kemampuan untuk membayar kewajiban pada saat jatuh tempo. Risiko pasar di sini bukan pasar tradisional, pasar Kadipaten, pasar Cigasong, tapi di sini kaitan dengan tingkat suku bunga, tingkat nilai tukar. Apalagi di sini kalau kita memberikan kredit dalam nilai valuta asing, mungkin kan ada risiko-risiko. Dan operasional. Risiko operasional kaitan dengan manusia dan alat, ya. Karena mungkin manusianya jujur, alatnya belum tentu benar, atau sebaliknya. Alatnya benar, manusianya tidak benar. Inilah kaitan dengan risiko operasional. Risiko aset dan liabilities. Nah, ini satu-satu kita ukut. Kita masuk ke risiko likuiditas. Yang pertama. Yang kedua, risiko suku bunga atau RSA dan RSL. Tadi sudah disinggung. Yang ketiga, risiko nilai tukar atau KUS atau currency. Risiko portepel ini dari saham. Nah, ini risiko-risiko yang dikelola oleh bank ini sebetulnya ada 8. Nanti ada pertemuan kita akan bahas. Tapi yang paling diutamakan di dalam ALMA atau Asset Liabilities Management ini adalah 4 risiko ini. Yang menjadi kajian, yang menjadi binaan, yang menjadi kelolaan daripada ALMA ini ada 4. Risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan portepel. Sumber dana non-tradisional. Kita udah bahas tadi. Ada pinjaman antar bank. Ada penjualan sertifikat deposito atau CD. Yang ketiga, menerbitkan surat berharga pasar uang. Yang keempat, repurchase agreement atau repos. Repos ini begini. Misalnya, saudara memiliki memiliki barang, harganya 100 juta. Dijual ke si B. Dengan janji, saya akan membeli kembali. Itu artinya repos. Jadi misalnya Anda membeli, atau akan menjual kembali kepada yang bersangkutan dengan harga yang telah disepakati. Jadi repos ini tidak boleh dijual kepada orang lain. Jadi kalau saudara menjual ke si B, harus membeli lagi kepada si B dengan harga dan imbal jasa yang telah ditetapkan. Itu namanya repos. Penerbitan commercial paper ini surat-surat berharga. Di sini banyak sekali, nanti kita akan ulas apa saja surat berharga itu akan bahas. Kemarin sebagian sudah dibahas di sumber dana. Manajemen aktiva dipengaruhi oleh satu, hubungan bank dengan nasabah, human relation, ya. Di sini harus ada hubungan keterbaikan, hubungan keterbukaan antara nasabah dengan bank. Yang kedua, dengan para pesero atau para pemegang saham. Yang ketiga, harus mengikuti undang-undang dan peraturan yang berlaku, baik diterbitkan oleh Menteri Keuangan, oleh OJK atau oleh Bank Indonesia, maupun oleh pemerintah daerah serta perusahaan itu sendiri atau bank itu sendiri. Yang selanjutnya adalah imbauan moral atau moral hazard. Di sini terkait dengan karakter daripada bankir, pegawai-pegawai banknya. Yang paling utama harus memperhatikan persaingan usaha. Pemanfaatan dana perbankan. Satu, untuk cadangan primer. Tadi udah dibahas, primer itu untuk apa saja. Cadangan sekunder, cadangan primer, sekunder, ya. Tadi ada 3. Satu lagi, cadangan primer, sekunder. Udah betul. Yang ketiga adalah kredit yang diberikan. Yang keempat, untuk investasi, kita udah bahas tadi sekilas.
Pengelompokan aktiva menurut sifat. Nah, ini. Aktiva tidak produktif, kita udah ulas, tinggal saudara baca nanti. Aktiva permanen atau aktiva tetap ya. Aktiva tetap di sini adalah seperti tanah. Tanah itu kan tetap. Aktiva yang secara fisik nilainya turun. Nah, mulai dari gedung, kendaraan, peralatan, inventaris, ini adalah aktiva yang secara fisik nilainya turun. Atau nilai ekonomisnya turun, tapi nilai teknisnya tidak gitu. Jadi saudara harus bisa membandingkan. Nanti di dalam ujian kita akan gambarkan nilai gedung sekian, penyusutannya sekian menggunakan sistem garis lurus atau double declining method. Berapa harus dihitung. Aktiva produktif. Aktiva produktif terdiri dari alat-alat liquid. Alat-alat liquid itu adalah uang tunai dan simpanan di bank. Yang kedua, penempatan pada Bank Indonesia atau bank lain. Berupa tabungan, giro, deposito berjangka. Yang kedua, uang call atau call money. Call money ini kan uang yang pinjaman sebentar ya, hanya sangat sedikit. Kemarin udah dibahas. Kredit yang diberikan. Keempat adalah surat-surat berharga atau commercial paper. Kelima, penyertaan modal. Jenis aktiva bank dalam arti umum. Satu, barang-barang yang cukup untuk memenuhi harta dan warisan. Itu secara umum ya. Yang kedua, barang milik seseorang atau perusahaan yang dapat dipergunakan untuk menanggung utang. Yang ketiga, seluruh pos neraca suatu perusahaan yang menunjukkan harta atau aset. Itu secara umum. Karakteristik aktiva pada industri perbankan. Satu, mempunyai peluang meraih manfaat ekonomi. Artinya harus memberikan hasil karena perusahaan itu pasti profit oriented. Yang kedua, menjadi indikator untuk manajemen pengawasan. Yang ketiga, merupakan produk dari transaksi sebelumnya. Artinya dari simpanan di sini diberikan kepada pinjaman. Aktiva kas. Satu, yang primer adalah untuk likuiditas. Yang sekunder penempatan pada BI dan bank lain. Yang ketiga, tersier untuk investasi dalam sekuritas atau surat berharga. Jenis aktiva kas, saldo pada Bank Indonesia, saldo pada bank lain, kas dalam proses penagihan atau cek dan bilet giro, kas dalam ruang besi atau khazanah, karena bank itu pasti punya khazanah. Walaupun banknya kantor bank kebakaran, ruang penyimpanan uang itu tidak akan kebakaran karena fire door. Investasi sekuritas atau commercial paper. Jenis surat berharga, sekuritas pemerintah, ada surat utang negara, ada surat utang pemerintah, ada sertifikat Bank Indonesia dan obligasi negara atau ORI. Sekuritas bank lain atau SBPU, surat berharga pasar uang, ada promes, saham, dan obligasi. Tujuan investasi dalam sekuritas. Satu, mempertahankan likuiditas primer. Kedua, meraih pendapatan sekunder. Jadi dua sisi itu tujuan daripada investasi dalam sekuritas. Manfaat likuiditas bank. Satu, pemenuhan aturan reserve requirement atau cadangan wajib minimum atau giro wajib minimum. Kedua, penarikan dana oleh deposan. Ketiga, penarikan dana untuk debitur. Keempat, pembayaran kewajiban jatuh tempo. Suatu bank dianggap liquid apabila mempunyai alat liquid yang memenuhi kebutuhan likuiditasnya sesuai dengan waktunya dan mampu memperoleh tambahan alat liquid sesuai kebutuhan. Manajemen pasipa. Tadi manajemen aktiva, sekarang manajemen pasipa atau liabilities management. Di sini akan membahas antara kewajiban dan equity. Proses mengembangkan sumber dana non-tradisional. Tadi yang non-tradisional adalah CD, sertifikat deposito, travel check, ya, dan lain sebagainya.
Proses sumber dana, mengembangkan sumber dana non-tradisional melalui pinjaman di pasar uang. Pasar uang itu bank. Dan menerbitkan instrumen uang secara menguntungkan untuk memenuhi permintaan kredit. Pasipa bank. Pasipa bank di dalam pasipa bank menjelaskan kewajiban atau liabilities baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan pos modal atau equity. Manajemen pasipa bank atau liabilities of bank management adalah proses mengembangkan sumber dana dan non-tradisional melalui pinjaman di pasar uang dengan menerbitkan instrumen utang untuk memenuhi permintaan kredit. Instrumen utang di sini adalah tadi medium term note atau obligasi atau SBPU. Konsep manajemen pasipa. 1. Reserve Position Liabilities Management. Loan Position Liability Management. Komite Aktiva Pasipa. Berfungsi mengelola dan mengembangkan aktiva pasipa bank, disebut Asset Liability Committee tadi ya, yang namanya ALCO. ALCO adalah pembentukan KAP. KAP itu Komite Aktiva Pasipa. Sebagai manajemen bank, didukung penuh oleh pejabat senior, terutama direksi dan pejabat senior lainnya, para divisi atau kepala biro. Fungsi pasipa, dari mulai kewajiban. Ada kewajiban segera, ada giro, ada tabungan, ada deposito berjangka, pinjaman yang diterima, sertifikat deposito, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman subordinasi, dan pasipa lainnya. Equity atau ekuitas atau modal. Ada modal di store, ada agio saham dan disagio saham. Agio saham itu artinya nilai sahamnya bertambah. Kalau disagio saham itu nilai sahamnya berkurang. Contoh misalnya, pada saat menyertakan modal, kita membeli saham harganya Rp100. Pada saat ini jadi 110, jadi namanya agio. Tapi pada saat membeli saham 100, saat ini harganya 90, berarti disagio. Nah, pada saat naik Rp10 dari 100 menjadi 110, itu namanya capital gain. Ada capital gain sebesar Rp10. Tapi pada saat turun 10, dari 100 menjadi 90 itu ada capital loss. Jadi kita akan uji nanti pada saat UTS, hitung sekian lembar saham. Ada cadangan di dalam ekuitas itu, ada modal sumbangan, ada selisih laporan keuangan, ada selisih penilaian kembali aktiva, ada laba rugi surat berharga yang belum diselesaikan atau direalisasi. Ada pendapatan komprehensif, atau di sini juga ada laba yang belum dibagikan. Layanan jasa perbankan, 1. Transfer atau kiriman uang, inkaso atau collection, clearing atau clearing, safe deposit box atau SDB, bank card atau kartu plastik, ada ATM, ada credit card, ada bank notes atau valuta asing, ada bank garansi. Bank garansi itu ada 5 ya. Kemarin udah dibahas dari mulai tender, uang muka, pelaksanaan, pemeliharaan, dan untuk LC. Ada referensi bank, ada bank draft, ada letter of credit, cek wisata atau travel check, jual beli surat berharga atau commercial paper, dan agen asuransi atau bank insurance. Bank juga melakukan penerimaan setoran. Untuk setoran pajak, rekening telepon, air, listrik, dan gas, uang kuliah, juga setoran siskohat atau biaya penyelenggaraan ibadah haji. Bank juga melayani pembayaran gaji, pensiun, honorarium,
Pembayaran dividen atau kupon. Kupon itu adalah bunga dari obligasi. Pembayaran bonus, hadiah, dan lain-lain. Dalam pasar modal, bank juga berfungsi sebagai penjamin emisi, underwriter, penjamin atau garansi, wali amanat atau trustee, perantara pedagang efek atau broker atau pialang, pedagang efek atau dealer, perusahaan pengelola dana atau investment company. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore ini. Mudah-mudahan ini bisa diikuti dengan seksama oleh saudara. Materinya banyak, cuman saya singkat. Jadi ada 2 materi yang saya sampaikan hari ini. Cuman saya singkat saja, silakan saudara baca pada bukunya. Karena nanti pada saat ujian ya harus ada bukunya. Karena penjelasan-penjelasan ada di buku. Yang saya sampaikan ini hanya bagian daripada yang ada di buku. Karena tidak mungkin saya urai satu-satu, membaca satu-satu. Cuma ada pengalaman saya di industri perbankan seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon doanya karena semua juga pada saat ini sedang dilanda oleh wabah penyakit dari COVID. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.